Pernah nggak sih kalian lihat sepetak tanah kosong, terus kepikiran, kira-kira apa ya yang bisa tumbuh di situ? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya ide sederhana soal budidaya itu bisa tumbuh jadi peluang bisnis yang keren banget. Yuk kita mulai. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel banget, tapi jawabannya itu nyambungin kita semua ke sebuah konsep yang fundamental. Jawaban yang membawa kita langsung ke Konsep dasar itu sendiri, apalagi kalau bukan budidaya. gampangnya gini, budidaya itu ya menumbuhkan sesuatu dengan sebuah tujuan. Tapi, jangan salah sangka dulu, ini tuh bukan cuma soal berkebun biasa loh. Seperti yang bakal kita lihat nanti, ini bisa jadi fondasi buat sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, ini yang menarik. Coba deh lihat, gimana para ahli memandang hal ini dari sudut yang beda-beda. Ini nunjukin kalau budidaya itu bukan cuma urusan biologi, tapi juga nyambung banget ke ekonomi, bahkan ke masyarakat kita. Dan jangan kira ini cuma buat yang punya lahan gede atau perusahaan besar ya. Sama sekali enggak. Budidaya itu bisa banget dimulai dari teras rumah kamu, cuma dengan pot cabe, atau bahkan di akuarium kecil. Siapa aja bisa, di mana aja. Oke, jadi kita udah tahu nih, budidaya bisa dimulai dari yang kecil-kecil. Tapi pertanyaannya, emang sepenting apa sih? Ternyata manfaatnya itu, wah, nyentuh hampir semua bagian hidup kita. Coba lihat deh, ini keren banget. Dari satu kegiatan budidaya aja, dampaknya bisa kemana-mana. Ke ekonomi, ke lingkungan, bahkan ke cara kita berinteraksi sama orang lain di komunitas. Komplit kan? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Karena budidaya itu nggak harus berhenti jadi sekedar hobi atau kegiatan iseng. Ini bisa banget jadi titik awal buat sebuah perjalanan kewirausahaan. Ini dia nih jembatannya. Kita pindah dari sekedar mikirin gimana cara menanam ke gimana cara menciptakan nilai dari apa yang kita tanam itu. Tabel ini ngejelasin bedanya secara gamblang. Pembudidaya itu fokusnya ke apa yang ditanam. Kalau wirausahawan fokusnya ke bagaimana hasil panen itu bisa jadi bisnis yang jalan. Ini soal pergeseran pola pikir. Ini tuh bukan cuma soal bakat ya, tapi ini adalah langkah-langkah nyata yang bisa kita ikuti. Mulai dari kreatif, berani ambil resiko, jeli lihat peluang, dan yang paling penting harus mandiri dan gigih. Dan bagian paling asyiknya apa? Kamu nggak perlu pabrik sebeda gaban buat mulai. Bisa jadi modal awal dan fondasi bisnis kamu itu ya ada di pekarangan rumah. Kuncinya itu manfaatkan apa yang udah ada di sekitar kita. Tanah, air, bahkan keahlian orang-orang di lingkungan kita. Ini bikin semuanya jadi lebih efisien, lebih hemat, dan lebih nyambung sama komunitas. Jadi, poin pentingnya ini nih, memulai dari yang lokal itu bukan kelemahan loh. Justru sebaliknya, itu bisa jadi kekuatan terbesar kita. Oke, kedengerannya seru ya. Tapi tentu aja perjalanannya nggak selamanya mulus. Di dunia nyata ada banyak banget tantangannya. Cuaca yang nggak nentu, hama, modal yang pas-pasan, persaingan. Nah, buat ngadepin ini semua nggak cukup cuma jago nanem. Kita butuh mentalitas dan karakter yang kuat. Bicara soal karakter, ada satu sosok yang inspiratif banget dan nggak bisa kita lupain. Siapa lagi kalau bukan almarhum Bob Sadino. Nah, kutipan ini ngena banget. Intinya apa? Kadang yang paling penting itu bukan punya rencana yang paling sempurna, tapi punya keberanian buat mulai, langsung aja jalan. Jadi, dari kisah beliau, kita bisa ambil banyak pelajaran. Mulai dari kecil itu nggak apa-apa. Gagal itu bagian dari belajar. Yang paling penting itu berani mencoba, konsisten, dan kerja keras. Hasilnya pasti bakal ngikutin. Kita udah ngobrolin banyak hal nih, dari benih ide sampai bisa jadi panen kesuksesan. Perjalanannya ternyata dimulai dari hal yang simpel, ngelihat potensi di sekitar kita. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apa itu budidaya, tapi lebih ke ide besar apa nih yang bakal tumbuh dari pekarangan kamu.